terkasih, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, thank you Tuhan. Engkau telah bangkit Tuhan. Thank you Tuhan untuk menghapus segala dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Tiada kata yang sanggup kami ucapkan Tuhan selain thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Bapa. Biar hati kami, pikiran kami, mata kami Tuhan tertuju hanya padamu Yesus. Kami ingin Tuhan di waktu ini Tuhan kami hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin fokus Tuhan. Kami ingin Tuhan semakin dekat lagi dengan Kau. Kami ingin semakin mengerti Tuhan tujuan kami dalam hidup kami Bapa. Biar Engkau pakai setiap kami, Engkau urapi, Engkau jamah setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia yang layak menerima pujian penyembahan kita. Yesus kita layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap jemaatnya, dari setiap anak-anaknya yang terkasih. Oh haleluya.
menerima sukacita dari Tuhan, kita naikkan pujian bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak. Mari setiap gerejanya, setiap jemaatnya bangkit dalam rumah Tuhan. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberi.
kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oh Jesus Lord, haleluya, haleluya Bapa. Oh haleluya Jesus Lord. Hallelujah.
kami hidup Bapa. Oh haleluya, 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 Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan anugerah-Mu sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk jadi hamba-Mu yang dengar-dengar aja. Haleluya Jesus Lord. Haleluya, haleluya Bapa. Jesus Lord. Mari kita ambil waktu sebentar. Mari kita fokus hanya pada Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus Lord. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, Bapa. Oh, haleluya, 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 Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang ada dalam hidup kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat jadi alat-Mu dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang ubahkan kehidupan kami Tuhan, menjadi alat-Mu yang lebih luar biasa lagi Bapa. Biar Engkau yang tuntun langkah kaki kami Tuhan, untuk dapat jadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Jesus Lord, kami percaya Tuhan anugerah-Mu sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan tinggal diam dalam kehidupan kami. Engkau yang akan ambil alih kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, jatuh di tanah yang subur Tuhan, agar kami dapat berbuah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, ajarkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman.
nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya kita semuanya di rumah baik-baik dan sehat. Tuhan memberkati hari ini. Kita ingat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dan kita mau minta Tuhan Yesus menjamah kita dan memberkati kita. Saya akan silakan untuk si Karen untuk berdoa supaya kita minta Tuhan Yesus yang berkati kita dan firman Tuhan yang disampaikan kita sungguh bisa dikuatkan dan percaya bahwa hari ini adalah hari kebangkitan buat kita semuanya. Haleluya. Kita mau sama-sama berdoa. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami pada siang hari ini kami boleh belajar Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap firman yang kami boleh dengar. Biarlah itu Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanyalah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini biasanya kalau minggu ya kebangkitan Tuhan Yesus kita semuanya senang sekali. Nah kita semuanya sekarang di rumah dan saya juga nggak bisa ketemu semuanya. Tapi firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama baca di Matius 28 ya ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. Kita lihat begitu luar biasa dan apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Oke, silakan Karen. Kebangkitan Yesus ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Oke, puji Tuhan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Bahwa Maria Magdalena itu dengan Maria yang lain itu mau menengok ke kubur itu. Dan mereka biasa, ibu-ibu paling rajin dan ibu-ibu paling teliti. Mereka mau tahu sesungguhnya bagaimana ya kita punya mayatnya kita punya Tuhan. Dan puji Tuhan saudara sekalian, apa yang dipikir manusia itu beda. Sampai di sana kuburannya sudah terbuka. Karena zaman dulu kuburan itu ada batu di depannya ya. Akhirnya ada satu malaikat di sana katakan, datang dia. Yesus sudah tidak di sini. Aku senang sekali dengan ayat ini. Malaikat itu mengatakan, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Mereka mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bahwa malaikat itu mengatakan, "Hai bubuk, datang, jangan takut. You lihat bahwa Yesus sudah nggak di sini, dia telah bangkit." Nah, inilah mujizat yang paling luar biasa. Inilah rahasia yang paling luar biasa untuk umat manusia. Di dunia ini tidak ada orang yang kuburannya itu mayatnya nggak ada. Sekarang COVID sudah setahun terjadi di Indonesia. Banyak sekali keluarga yang korban itu sudah setahun mempunyai kerinduan mau membuka kuburan karena yang korban COVID itu kubur di tempat tersendiri. Udah setahun mereka pengen bawa tulang itu ya untuk pindah ke kuburan yang lebih layak dan lebih bagus. Tetapi kalau memang mereka sudah gali kuburan itu, yang ada itu tetap masih ada tulangnya, iya bukan? Masih ada. Nah, tetapi Yesus punya kuburan kosong. Dan Alkitab mengatakan, mereka mengatakan ia telah bangkit seperti apa yang dikatakan. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan ini bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Semua orang mati ya mati. Tapi tiba-tiba ada satu bangkit.
hanya Yesus. Tidak ada tokoh agama pun ataupun presiden ataupun orang yang berkuasa di dunia ini yang pernah dan berani mengatakan kalau dia sudah mati dia akan bangkit. Ada Raja Qin Shi Huang di zaman dahulu kala kepengen begitu, tapi akhirnya dia mati juga dan nggak bangkit-bangkit kok. Nah hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harusnya bersuka cita. Jangan kita loyo. Jangan kita karena COVID ini tidak ada semangat. Kita patah semangat. Jangan. Mari kita seperti perempuan ini. Oke, kita akan baca ayat yang ke-9 ya. Dan apa yang terjadi untuk Maria ini. Dan di ayat 9, nah silakan baca ya. Ini apa yang terjadi di ayat ke-9, 28-9. Bahwa Maria ini ketemu dengan siapa? Kita lihat. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara sekalian, Yesus memperlihatkan dirinya. Ketemu dengan Maria Magdalena, mereka bersujud kepada dia. Dan tidak cukup, Yesus juga katakan, "Yuk pergi sampaikan ke saudara kamu, saya akan ketemu dengan mereka. Mereka akan melihat saya." Kebangkitan buat orang duniawi adalah liburan. Oh, merayakan satu agama. Tetapi bukan buat kita anak Tuhan. Marilah kita mau ngerti maknanya. Maknanya apa? Ada satu pendeta, dia diundang khotbah ya di Korea. Dan waktu khotbah itu pendeta itu merasakan sengsara banget. Kenapa? Karena jemaat di sana itu duduknya lapi, diem begitu. Dan Pak Pendeta Amerika itu tanya dia, Pak Pendeta ini kenapa ya jemaat kamu kalem gitu? Pak Pendeta Korea juga takut malu kan, dia bilang. Enggak, mereka duduk diam itu, mereka melenungkan Yesus. Jadi Pak Pendeta di Amerika itu, apakah mereka nggak tahu Yesus telah bangkit? Kalau Yesus telah bangkit, marilah kita juga semangat. Jangan hanya melenungkan Yesus yang telah ada di kuburan itu. Seperti Maria Magdalena itu. Mereka mencari mayatnya Yesus. Mereka melenungkan supaya, oh Yesus kasihan. Bukan, kita nggak usah membela Tuhan. Ada yang bilang, oh saya membela agama saya. Nggak usah, kita tidak usah. Bagaimana kita bisa membela Tuhan? Kita yang dibela, kita yang ditebus dosa kita. Nah hari ini, bahwa pendeta Amerika ini lucu banget. Marilah kita semangat. Akhirnya, wah kebaktiannya jadi lebih semangat. Nah hari ini marilah kita jadi anak Tuhan. Jadi orang Kristen untuk merayakan kebangkitan. Kita juga mau sadar, kita jangan hanya dengan Yesus yang sudah mati itu. Kita mau ketemu dengan dia. Tuhan Yesus mau memperlihatkan dia kepada kita. Kita aja pakai kacamata hitam, nggak mau ketemu dia. Kita pakai kacamata hitam, kenapa? Takut dosa kita dipermalukan di hadapan Tuhan. Itu keliru sekali. Hari ini hari kebangkitan. Marilah kita semangat, kita sukacita, kita katakan Yesus terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit. Nah saya mau katakan, Rasul Paulus, dia ada seorang yang benci orang Kristen. Dia membunuh dan siksa orang Kristen. Dia tulis surat kepada gereja Kolosi. Apa yang dia katakan? Dia seorang jenderal bintang 4. Kalau bisa bintang 5, kalau bisa bintang 7 dah. Udah tinggi sekali. Dia bisa pedang, dia bisa tembak-tembak. Ya, tapi bukan teroris yang tembak ke kantor polisi. Bukan. Dia semuanya bisa. Dan dia benci dengan orang Kristen. Dia anggap Kristen itu adalah agama yang tidak benar. Dan dia membunuh orang Kristen, mensiksa orang Kristen. Stefanus dibunuh oleh dia. Apa yang terjadi? Dia dengar Yesus, dia tahu Yesus, dia tahu banget. Dia orang pintar kok. Dia ketemu dengan Yesus. Sesudah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, ya dalam perjalanan ke Damaskus, akhirnya dia bertobat. Nah inilah surat yang dia tulis kepada gereja Kolose. Kita akan baca Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Silakan. Rasanya. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Dan Rasul Paulus mengatakan, dia bersuka cita. Kenapa? Menderita untuk apa?
jemaat di gereja Kolose, di kota Kolose. Kenapa? Oke, silakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Apa artinya bahwa rahasia itu yang apa? Yang tersembunyi. Karena manusia itu sesungguhnya tidak ada harapan. Dan inilah rahasianya yang dia mau sampaikan kepada umat manusia. Karena itu bintang 4, bintang 7 dia semuanya dia copotin. Bukan dicopotin presiden, dia copot sendiri. Aku mau ikut Yesus. Karena aku sudah ketemu dengan Yesus. Aku telah melihat dia waktu dia jatuh dari kuda ke Damaskus itu. Dia bilang, engkau siapa nih Tuhan? Kenapa mata saya buta? Rasul Paulus tahu bahwa yang bisa jatuhkan dia dari kuda itu adalah Tuhan. Dan suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniayai. Nah, inilah pertemuan Rasul Paulus dengan Yesus. Dan Rasul Paulus tidak mengatakan, Yesus, kapan aku menganiayai kamu? Rasul Paulus tahu. Dia menganiayai orang Kristen, dia sudah menganiayai Yesus. Dia membunuh orang Kristen, dia sudah membunuh Yesus. Nggak usah didebat, kenapa Tuhan, siapa kamu? Kamu Yesus, Yesus, kapan saya menganiaya kamu? Dia tahu banget kok. Karena dia tahu, dia membunuh orang Kristen, orang pengikut Yesus, itu adalah anak Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, kita ini adalah anak Tuhan. Dan Rasul Paulus yang tidak percaya Tuhan Yesus tanya, siapa engkau Tuhan, katanya. Dan soalannya itu mana, akulah Yesus yang engkau aniayai. Dan dia tahu, sejak hari itu sesudah Paulus ketemu dengan Yesus, dia bukan tahu Yesus sudah bangkit, dia ketemu dengan Yesus yang telah bangkit. Banyak sekali orang Kristen yang sampai hari ini kita tidak pernah ketemu dengan Yesus yang telah bangkit. Kita hanya dengar dan duduk di sana melenungkan Yesus yang sudah mati di kuburan itu. Baca lagi ayat selanjutnya. Mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, inilah yang indahnya. Kalau kita bisa ketemu dengan Yesus, dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Ayat 28. Inilah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami menasehati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara sekalian, Rasul Paulus tahu sesudah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada hal yang di dunia ini lebih berharga daripada segala-galanya. Daripada segalanya, uang dan segalanya, tidak ada. Dan dia tahu di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Kemarin saya download YouTube di New York. Aduh, saya sedih banget dan juga lucu. Ada orang itu melemparin uang dolar, bukan rupiah. Rupiah sih nggak terlalu laku ya. Dolar, ratusan dolar lempar gitu. Jadi itu orang tanya dia, why you wanna do it? Di New York. Dia New York apa? Di World Trade Center sana lah ya. Nah, itu adalah istilahnya di HI Indonesia lah, di Grand Hyatt gitu, di daerah sana lah, yang benar-benar terkenal di New York City sana ya. Dia bilang, sebelum teman saya yang kaya raya ini meninggal, dia banyak uang sekali, seumur hidup dia cari uangnya, umur belum sampai 50 tahun. Dia katakan kepada teman dia, kalau aku mati karena kanker, uang ini saya nggak bisa bawa, you lempar aja ke jalanan biar orang pungut, katanya. Dan temannya lakukan itu. Wow, dan saya bilang, inilah manusia hidup di dunia ini. Pengharapan kita itu adalah uang, akhirnya sudah mati, nggak dibawa juga. Hari ini, rahasia apa yang di sini dikatakan? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, inilah apa? Pengharapan bahwa pengharapan Yesus adalah juru selamat. Pengharapan Yesus, dia telah bangkit.
bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak ada kematian, dia kalahkan oleh dia. Saudara sekalian, waktu Korea Selatan dan Utara perang, ya, ada satu orang wartawan namanya Michael Hines. Dia adalah orang Amerika. Dia interview tentara di Amerika, di Korea Selatan dan Utara. Selatan Amerika, Utara Rusia. Dan dia di sana interview. Dan pada waktu itu winter itu musim dingin. Saya pernah ke Korea, nggak tahan dah. -5 aja saya udah nggak tahan gitu loh. Dan dia minus berapa? 40. Dan waktu dia interview tentara Amerika, semuanya kumisnya, orang bule kan ada kumis, semuanya es, salju. Dan keras, dia karena banyak salju. Dia bilang, "Hai fellow, seandainya katanya aku Tuhan." Ya ini Hinggis ini tanya dia, "Apa yang aku bisa lakukan? Apa sih yang kita bisa lakukan buat kamu di dalam peperangan ini?" Tentara itu dengan capek makan kacang, dia mengatakan, "Berikanlah kami hari esok." Wow, jadi ini nangis dan tulis report sampai di Amerika, dan semua orang nangis dan berdoa untuk tentara mereka di Korea. Saudara sekalian, manusia itu tidak mempunyai pengharapan. Manusia itu hanya tahu sesudah mati, that's it. Tidak ngerti ada kebangkitan. Dan hari ini Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah rahasia yang sudah dikuburkan turun-temurun. Sekarang sudah dinyatakan bahwa kita ini yang percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan kita telah bangkit di antara orang mati. Inilah rahasia yang luar biasa. Bahwa Yesus, dia mati buat setiap orang-orang yang percaya pada dia. 3 hari kemudian dia nanti dikubur, dan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Inilah rahasia di mana Kristus, dia adalah juru selamat. Inilah rahasia 3 hari ya kita mengatakan dia turun ke neraka, dia menang segalanya. Kematian tidak bisa menang atas dia. Nah, karena itu Rasul Paulus siap untuk mati melayani Tuhan. Rasul Paulus siap semangat untuk memberikan setetes darahnya yang terakhir pun hanya untuk cinta Tuhan. Hari ini rahasia ini adalah buat kita semuanya, yaitu wow, Tuhan yang kita sembah itu, dia telah bangkit. Karena itu, marilah kita dengan semangat untuk mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang loyo. Jangan kita jadi orang Kristen yang hanya melenungkan Tuhan. Jangan, kita bangkit dan kita tahu, wow, Tuhan Yesus saya sudah bangkit. Saya mau cinta dia. Saya tahu dia jalan di depan dalam kehidupan saya. Karier saya, pelajaran saya, studi saya, ya kuliah saya, Tuhan berserta aku. Keluarga saya, Tuhan menyertai. Karena Tuhan telah bangkit dan dia telah menang atas segala kesusahan, problem, dan dia telah memberikan kita hidup yang kekal. Saudara sekalian, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Aku nggak kenal dia. Oh, nggak lulus sama dia. Tidak, aku nggak kenal. Ketiga kali, aku pernah lihat kamu bersama Yesus. Kamu bohong, kamu gila ya. Aku nggak pernah kenal Yesus. 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus tanya dia, "Hai Petrus, anak Simon, apakah engkau cinta pada saya?" "Aku cinta pada engkau Tuhan." Sekali. 2 kali, "Apakah engkau cinta?" "Ya, aku cinta." Ketiga kali, "Tuhan, engkau tahu segalanya, aku cinta pada engkau." Sesudah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hidup dia dirubah. Dia cinta Tuhan sampai apa? Dia siap mati kepalanya dipenggal. Kenapa? Karena dia tahu sesudah dia mati, dia tidak akan mati selama-lamanya. Karena Tuhan telah sediakan tempat di sana buat dia. Karena kebangkitan adalah milik Tuhan. Saya senang sekali kenal Tuhan kita yang bangkit di antara orang mati. Saya senang kenal Tuhan Yesus kita yang memberikan kita pengharapan dan rahasia yang begitu luar biasa. Yaitu setiap orang yang percaya pada dia, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup kembali. Ia akan bangkit kembali. Dan kita pendeta baca ayat ini pasti di rumah duka, kalau enggak di kuburan. Ya, karena kita punya mama, siapapun di kuburan nenek kita, itu pada suatu hari akan bangkit kembali kalau mereka kenal Tuhan Yesus. Nah, inilah rahasianya. Karena itu Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, kebenaran ini
ke siapapun, sampai dia mati pun dia mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini saudara sekalian, saya mau sampaikan ke Anda, marilah kita ketemu Yesus yang telah bangkit. Jangan kita renungkan Yesus yang mati di kuburan itu. Yesus tidak mati, dia telah bangkit. Yesus adalah kebenaran dan dia adalah pengharapan kita. Marilah kita di dalam pandemi Corona 19 ini, jangan kita menyerah. Kita percaya ini adalah sementara. Ini adalah percobaan. Kemungkinan Tuhan mau kita ngerti. Oke, fine. Manusia, you are nothing. Ya, jutaan orang manusia meninggal di dunia ini karena COVID-19. Apa yang hebat manusianya? Tidak ada yang kita harus bermegah. Karena manusia semuanya, debu dan tanah liat. Kita akan kembali semuanya. Tapi satu hal, kalau kita tahu rahasia ini, yaitu Yesus telah mati. Dia mati di kayu salib. Dia mengatakan, hai Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara sekalian, 2 hari yang lalu, Yesus mati di kayu salib 3 hari yang lalu. Dan dia doa, maafkanlah kesalahan mereka. Inilah rahasianya. Sesudah itu dia yang menanggung kita punya dosa di kayu salib. Ya, saya khotbah hari Jumat, yaitu Barnabas. Barnabas adalah orang yang paling hoki, kalau memang kita ngomong sekarang bahasa pasar. Harusnya dia yang disalib. 2 orang yang mau dibebaskan. Dia seorang pembunuh yang keji, perkosa segalanya. Yesus tidak ada dosa. Dan mereka mengatakan, enggak, kita nggak mau Barnabas disalibkan. Kita mau Yesus disalibkan. Dan Pilatus tanya dia salah apa? Nggak mau tahu dah, kita mau bunuh dia aja. Dan Yesus begitu seperti domba yang tidak ada kekuatan. Serahkan. Dan ada satu orang tulis satu buku, ya, luar biasa. Barnabas itu, dia lihat Yesus punya salib. Dia nangis di sana. Dan ada yang sejarah katakan bahwa dia tobat. Saya harap dia bertobat. Dan dia bilang, how lucky aku ya. Kalau enggak aku yang harus mati di kayu salib. Sekarang Yesus yang mati di kayu salib. Saudara sekalian, kita ini adalah Barnabas. Harusnya kita yang mati di salib, yang menuju ke neraka. Tapi Yesus mati di kayu salib. Sesudah itu dia dikubur. Dan lebih daripada itu, dia membuktikan dia cinta pada kita. Dia membuktikan dia adalah raja di atas segala raja. Ini membuktikan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia dikubur. Dan kuburan itu tidak bisa menahan dia. Dan dia bangkit kembali. Memberikan setiap anak-anak yang percaya pada dia pengharapan. Hari ini, Barnabas kita sudah mati. Yang lama. Yang hidup baru ini harusnya kita ikut Yesus. Dan tahu rahasianya. Yaitu bahwa dia telah bangkit. Yesus telah bangkit dan dia mendampingi kita. Yesus mengatakan, aku tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Aku akan kirim Roh Kudus datang. Dan dia akan hidup dalam hati kamu. Dan di mana kamu berada, saya akan menyertai kamu. Roh Kudus itu adalah Yesus. Dia dalam roh masuk ke setiap orang yang mau percaya dia. Dan ngerti bahwa rahasia ini yang itu paling indah. Tidak ada satupun barang ataupun harta ataupun apapun yang di dunia ini yang bisa selama-lamanya bersama dengan kita. Pada suatu hari semuanya ini akan kita tinggal di belakang, kita akan menuju ke satu tempat. Kalau kita tahu rahasia ini, yaitu kebangkitan Yesus, kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus, kita menuju ke surga bersama-sama dia. Kalau tidak, kita akan menuju ke neraka. Saudara sekalian, tidak ada pesta yang tidak ada endingnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup selama-lamanya bersama suami istrinya ataupun anaknya atau orang tuanya. Hanya ada satu, jikalau kita percaya rahasia itu, yaitu Yesus telah bangkit. Kalau kita percaya ini, kita akan ketemu dengan orang yang kita cintai. Karena itu kita wajib dan kita tanggung jawab untuk mengajak orang yang kita cinta Tuhan Yesus, orang yang kita cintai supaya bertobat dan ngerti rahasia ini. Yaitu Yesus telah bangkit. Dan dia telah menang atas segala kematian. God bless you. Ingat, kita pasti akan menang. Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami semuanya anak-anak Engkau sungguh ngerti bahwa Engkau adalah
Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mati Tuhan, Engkau telah bangkit Tuhan, dan Engkau telah menembus dosa kami. Engkau memberikan Tuhan kehidupan buat setiap orang yang bertobat dan terima Engkau dan dibaptis dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak Engkau yang takut akan Engkau. Seperti Rasul Paulus, siap untuk berjuang, siap untuk memberikan nyawa kita, siap untuk memberikan segalanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami semuanya yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang kena COVID, Tuhan Engkau telah sembuhkan. Jemaat kita semuanya, saudara kita sembuh, satu-satu semuanya sembuh. Pujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Engkau begitu baik ya Tuhan. Dan kami juga ingat berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai, bangsa negara Indonesia. Supaya Tuhan hari kebangkitan ini, negara kami juga bangkit kembali, menang atas COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Presiden, Tuhan, dan semuanya pemimpin dan dokter dan suster di bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dan Dia hidup. Dan karena salibnya kita memiliki kehidupan dan kemenangan. Dan sekarang kita mau ingat bagaimana salibnya itu dalam kehidupan kita dan Yesus. Dan kita mau ada perjamuan hari ini. Dan di firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23. Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, sebelum kita makan roti dan tubuh ini, Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus mau selidiki kita punya hati. Jikalau di ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, apa artinya menguji diri sendiri? Kemungkinan di dalam pandemi ini kita tiap hari di rumah. Banyak sekali kepahitan dan juga tekanan. Marilah kita mengatakan Tuhan, angkatlah semuanya itu. Ya, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk kita introspeksi diri sendiri dan minta maaf kepada Tuhan Yesus dan juga minta tolong kepada Dia. Ya, supaya kita bisa memiliki kekuatan untuk menang atas segala kepahitan, ya, ketekanan dan pergumulan kita. Ya, sebelum kita makan roti dan minum cawan ini, saya akan undang Pak Pendeta Mula Tua untuk berdoa. Dan waktu kita berdoa, kita mau tanya ke diri kita sendiri, sepanjang tahun ini apakah saya lebih jauh dari Tuhan atau lebih dekat dengan Tuhan? Jikalau kita lebih jauh dari Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, sudah setahun saya tidak memakan roti dan ingat perjamuan ini, dan hari ini saya mau lebih dekat dengan Engkau dan lebih cinta pada Engkau. Silakan Pak Mula Tua. Mari kita sama-sama arahkan hati kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari salah, dari dosa, dari pelanggaran kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam Engkau ada pengampunan Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ada pendamaian Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami disucikan Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami dibenarkan Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Kalau ada dosa yang sengaja maupun tidak sengaja dalam pikiran kami, dalam perbuatan perkataan kami Tuhan, dalam tingkah laku sifat kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami melihat salib-Mu Tuhan, kami mengarahkan iman kami, kepercayaan, keyakinan kami. Di dalam Engkau Tuhan ada pengampunan, di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan, di dalam Engkau Tuhan kami dikuduskan, disucikan dan dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menerima perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Alkitab juga mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan dari Tuhan. Karena itu hendaklah ya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara di rumah sekalian, ambil roti
dan tunduk kepala dan katakan, Tuhan, maafkan aku, Tuhan. Tuhan, aku mau lebih cinta pada Engkau, Tuhan. Aku mau lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Aku mau melekat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kematian Engkau di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami, Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Yesus mengatakan, ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat kematian Tuhan Yesus. Kita sering sekali lupa kebaikan Tuhan Yesus. Mari saat ini kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat Engkau. Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Yesus berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah peringatan, bukan benar-benar darah Yesus. Ingat, dia telah mati di kayu salib. Kita telah lihat bahwa film Tuhan di mana Tuhan Yesus disalib. Begitu kejam mereka menyalibkan Yesus. Dan inilah darah yang kita ingat kebaikan dia. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Hanya kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, kami ingat kebaikan Engkau dan kasih sayang Engkau terhadap kami. Mari kita minum cawan ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Dan kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Puji dia, haleluya. Alabasakala ya alabasikala ya alabasakala ya alabia. Ilabasakala ya alabasakala ya alabasakala ya alabasakala basakala. Haleluya, haleluya. Alabasakala ya alabasakala ya alabia. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa sanggup Ya Tuhan Yesus. melakukan mujizat-Mu. Ya Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan berdoa berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat salib-Mu yang memberikan kami kehidupan. Buat salib-Mu yang memberikan kami pengampunan Tuhan. Buat salib-Mu yang memberikan kami kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala dosa, segala pelanggaran, segala salah kami Engkau tanggung di kayu salib Tuhan. Supaya kami memperoleh hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami Tuhan memakan roti dan anggur Tuhan menyatu dengan tubuh kami. Kuasa-Mu menyatu dengan tubuh kami Amen. Tuhan. Kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Segala pergumulan persoalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah tanggung Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ada kelepasan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami sebagai bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, kami juga sadar Tuhan, bagi kami yang hidup Tuhan, kami hidup dari Engkau Tuhan, dan kami hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat salib-Mu Tuhan Yesus mengalir dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kegiatan kami, bahkan dalam tubuh kami Tuhan. Biarlah berkat yang Kau berikan melalui salib-Mu Tuhan, kami terima Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi damai-Mu, dipenuhi sejahtera-Mu Tuhan, dipenuhi sukacita, kesenangan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
mati. Karena salib kita telah menang. Yesus memberikan kita kehidupan. God bless you. salib